Halo teman-teman, nama saya Rifan. Pernah nggak kalian merasa bingung gimana cara menyimpan data di dalam program? Nah, dalam video ini, kita akan coba membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu struktur data. Apa itu struktur data? Struktur data ibarat lemari penyimpanan untuk program kita dengan bentuk yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Bayangkan, kalau kamu punya daftar nilai teman sekelas atau daftar antrian cetak dokumen, semuanya butuh cara penyimpanan yang tepat. Secara definisi, struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data dalam komputer sehingga data dapat digunakan secara efisien. Mengapa struktur data penting? Struktur data yang tepat membuat program lebih cepat dan hemat memori. Misalnya, mau cari data 1 dari 1 juta, tanpa struktur yang efisien, bisa sangat lambat. Kita akan membahas 4 jenis utama dari struktur data. Oke, dan dalam video ini, kita akan bahas 4 struktur data dasar yang wajib diketahui. Yang pertama ada array, yang kedua ada hashmap, ketiga ada stack, dan yang terakhir ada queue. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu array. Array adalah struktur data linear yang menyimpan elemen dengan indeks. Setiap elemen diakses melalui nomor indeksnya. Jadi, setiap nilai ditempatkan dalam posisi yang disebut indeks. Dan indeks dimulai dari 0. Artinya, elemen pertama ada di posisi 0, bukan 1. Bayangkan array seperti deretan loker di sekolah. Setiap loker punya nomor, dan di dalamnya ada satu barang atau beberapa barang. Kalau kamu tahu nomor lokernya, kamu bisa langsung ambil isinya. Contoh lain, jika kita punya array dengan angka seperti 10, 20, 30, 40, dan 50, kita bisa mengakses elemen pertama menggunakan array 0 yang menghasilkan nilai 10. Contoh penerapan di dunia nyata, array bisa kita temui pada yang pertama daftar belanja dan juga nilai mahasiswa. Kita tahu posisi setiap item karena urutannya tetap dan bisa diakses berdasarkan nomor. Array sangat efisien untuk menyimpan data yang jumlahnya tetap dan diakses secara berurutan. Misalnya, saat kamu menyimpan daftar nilai ujian siswa di kelas, namun array juga punya keterbatasan, misalnya ukuran array sudah ditentukan saat pertama kali dibuat. Jadi, jika kita ingin menambah atau mengurangi elemen, kita harus membuat array baru dengan ukuran yang sesuai. Baik, sekarang kita akan coba simulasikan codingnya. Tetapi perlu diketahui atau diingat bahwa konsep dasar array itu sendiri adalah sebagai wadah untuk menyimpan banyak data sekaligus, yang mana semuanya itu ditata berurutan dan memiliki nomor indeks. Sekarang kita akan coba membuat sebuah variabel bernama angka. Kita isi dengan 5 nilai, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam array. Nah, bayangkan ini seperti barisan loker bernomor dari 0 sampai 4 dan tiap loker menyimpan satu angka. Kalau kita mau ambil angka 30, kita cukup bilang ke komputer ambil isi loker nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena indeks selalu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2. Karena hitungannya mulai dari 0. Sekarang kita akan coba cek apakah sudah betul atau sesuai. Konsol log angka 2. Sekarang kita coba running. Oke, betul. Outputnya sudah 30 sesuai dengan yang tadi kita mau ambil adalah angka 30 ya. Angka 30. Sekarang kita akan coba ubah isi array. Misalnya mengganti angka di indeks ke-1
di indeks ke-1 yaitu angka 20 kita ubah menjadi angka 25. Kita akan coba 1 dengan 25. Kita run. Oke, outputnya belum keluar karena kita belum coba tampilkan. Sekarang kita akan coba tampilkan. Copy aja biar cepat. Oke, console log angka kita sekarang coba panggil. Kita coba run. Oke, sekarang datanya sudah berhasil keluar dengan urutan 10, 25, 30, 40, dan 50. Jadi tadi kita berhasil merubah isi array di indeks pertama yang awalnya 20 menjadi 25. Dan kita juga bisa menambahkan angka baru ke ujung array dengan push ya. Kita akan coba tambahkan nilai baru ya. Misalkan 60. Push. Oke, kita coba panggil lagi. Kita running. Oke ya, sudah berhasil. Kita sudah coba menambahkan nilai baru ke array atau ke variabel angka tadi. Oke, setelah menambahkan nilai dengan push, kita juga bisa melakukan hapus atau menghapus data terakhir dengan pop. Kita coba ya. Angka atau pop. Console log angka. Tadi kita sudah berhasil menambahkan angka 60 di dalam sebuah variabel angka. Sekarang kita akan coba hapus dengan menggunakan pop. Nah, ini data ini otomatis akan menghapus data paling ujung atau data terakhir dalam sebuah array. Kita coba run. Oke, data tersebut sudah terhapus. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan struktur data array. Berikutnya ada hashmap. Adalah struktur data yang mengasosiasikan setiap nilai atau value dengan kunci unik atau key, memungkinkan akses cepat ke data. Kita bisa mencari data dengan menyebutkan kuncinya, bukan urutannya. Di sini, kita menyimpan data dalam pasangan kunci atau key dan nilai atau value. Bayangkan sebuah kamus. Kamu cari kata berdasarkan huruf awal atau label. Dalam hashmap, label itu disebut key dan artinya adalah value-nya. Contoh penerapan di dunia nyata adalah seperti daftar nomor telepon. Nama orang adalah key-nya dan nomor telepon adalah value-nya. Kenapa kita menggunakan hashmap? Hashmap sangat cepat untuk mencari nilai berdasarkan kunci. Pencarian data tidak tergantung pada jumlah elemen dalam hashmap, jadi prosesnya sangat cepat. Namun, hashmap juga memiliki tantangan, seperti kemungkinan tabrakan jika dua kunci menghasilkan nilai hash yang sama. Baik, sekarang kita akan coba simulasikan untuk hashmap. Yang perlu diingat, untuk hashmap itu memiliki konsep dasarnya itu adalah label atau queue dan juga nilai atau value ya. Sekarang kita akan coba buat variabel orang. Misalkan dengan nama Rifan dan juga usia misalkan 20, jangan lupa, dan juga asal kota. Bandung. Nah, di sini kita sudah coba buat variabel orang dengan informasi tentang seseorang
yang memiliki nama, usia, dan juga asal kota. Ya, berbeda dengan array yang memakai nomor atau indeks, di sini kita menyimpan data dengan nama atau label atau key ya. Dan misalnya kalau mau tahu usia dari orang tersebut, kita tinggal akses ya. Cara mengaksesnya dengan cara memanggil key atau kuncinya itu sendiri. Kan kita coba tampilkan dulu untuk output dari variabel orang ini. Konsol log orang, coba run. Oke, udah tampil. Sekarang kita coba panggil hanya ingin tahu usianya saja. Kita tinggal konsol log variabel orang dengan kuncinya itu ingin tahu usia, berarti masukkan usia. Coba run. Oke, udah sesuai ya. Outputnya sudah keluar 20 sesuai dengan informasi yang tadi sudah kita cantumkan di variabel orang ini. Berikutnya ada stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in, first out, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Sebagai ilustrasi, bayangkan tumpukan piring di dapur. Piring yang ditaruh terakhir di atas akan diambil lebih dulu. Itulah cara kerja stack. Stack digunakan ketika kita melakukan pertama seperti browser back button atau undo redo pada aplikasi. Semuanya berjalan dari atas ke bawah. Kenapa kita perlu menggunakan stack? Stack sering digunakan dalam proses yang membutuhkan urutan terbalik, contohnya dalam algoritma untuk memproses ekspresi matematika atau untuk fungsi undo di aplikasi. Stack juga sangat penting dalam pemrograman rekursif. Oke, baik. Sekarang kita akan coba simulasikan codingan dari stack. Yang perlu teman-teman ketahui, di awal tadi sudah disampaikan bahwa prinsip stack itu sendiri adalah LIFO atau last in, first out. Sekarang kita akan coba buat stack sebagai array kosong, lalu kita akan coba tambahkan item menggunakan fus ya. Kita buat variabel stack. Kosongan dulu saja. Sekarang kita coba panggil. Kita coba running. Ya, hasilnya kosong ya. Sekarang kita akan coba tambahkan nilainya menggunakan push. Kita coba buat stack push dengan nilai isiannya item aja, item 1. Kita buat sebanyak 3 item. 2 3 item 3 2. Sekarang kita coba lagi. Kita coba running. Oke ya, sudah tertampung untuk nilainya. Dalam variabel stack ada item 1, item 2, dan item 3. Sekarang stack kita seperti ini ya. Ada 3 isian data. Kalau kita lakukan pop, maka item 3 yang akan keluar duluan. Sekarang kita akan coba buktikan. Kita coba buat let ambil stack dot pop koma. Sekarang kita konsol lagi, log variabelnya ambil. Sekarang kita running. Ya betul ya, item 3 yang keluar. Nah, kalau hanya ingin melihat apa yang paling atas tanpa mengeluarkannya, kita bisa menggunakan codingan berikut ini. Sebagai contoh, katakan di sini nilainya hanya ada 3, tapi katakan kalau misalkan banyak, akan sulit untuk menentukan
nilai yang paling atas ya seperti apa. Jadi kita akan coba buat caranya dengan, sekarang kita coba tambahin dulu aja, tambahin di sini tempat sini saja. Kita konsol lagi, link up. Oke, tempat, karena tadi untuk 3 sudah kita ambil ya. Nah, sekarang kalau hanya ingin melihat apa yang paling atas tanpa mengeluarkannya, kita bisa menggunakan stack dot length up. Konsol dulu ya, konsol dot log stack. Seperti ini. Satu koma. Nah, udah keluar ya item 4. Sekarang kita coba panggil lagi untuk variable stack, apakah item 4-nya hilang. Oke, berhasil ya. Kita sudah coba menampilkan nilai paling atas tanpa mengeluarkannya. Dan yang terakhir adalah queue, merupakan salah satu struktur data dasar yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data dalam urutan tertentu. Konsep utama dari queue adalah prinsip FIFO, first in, first out, yang berarti elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Sebagai ilustrasi, bayangkan antrian di loket bioskop. Orang yang pertama berdiri di depan adalah yang pertama mendapat tiket. Yang datang belakangan menunggu giliran. Penerapan di dunia nyata seperti antrian di bank dan juga antrian pesan makanan. Queue juga digunakan di sistem pemesanan tiket, pengolahan email, atau antrian tugas printer. Semuanya berjalan dengan urutan masuk yang adil. Kenapa kita menggunakan queue? Queue sangat cocok untuk pengelolaan data yang perlu diproses secara berurutan, seperti antrian pelanggan, proses data yang berjalan di latar belakang, atau pemrosesan paket data dalam jaringan. Baik, sekarang kita akan coba simulasikan codingan dari queue. Yang perlu teman-teman ingat kembali bahwa prinsip dari queue adalah FIFO atau first in, first out. Kita mulai dengan membuat variabel queue sebagai array kosong ya. Kita akan coba buat let queue. Jadi kita sudah coba buat variabel queue dengan nilainya yang masih kosong. Kita akan tambahkan orang ke antrian dengan menggunakan push ya. Sekarang kita coba tambahkan queue dot push orang 1, kita isi sebanyak 3 aja. Orang 1, orang 3, orang 2. Sekarang kita coba panggil konsol log queue. Kita running. Kita tunggu dulu. Oke, data atau nilai sudah masuk ke dalam variabel queue. Ada 3 nilai, orang 1, orang 2, dan juga orang 3. Ya, yang pertama masuk adalah orang 1. Ya, kita akan coba keluarkan dari antrian menggunakan shift. Ya, di sini orang 1, orang pertama masuk.
Sekarang kita coba keluarkan dari antrian, bisa menggunakan, kita buat variabel baru, yaitu dilayani. Dilayani sama dengan, tadi kita menggunakan shift ya, q.shift, shift. Sekarang kita coba running. Oke, seharusnya orang satu ini sudah terambil ya, atau terkeluarkan dari antrian. Sekarang kita coba panggil. Betul ya, outputnya sudah seperti ini. Jadi yang pertama sekarang orang 2 dan juga orang 3. Nah, dari sini juga kita bisa lihat siapa yang antri paling depan dengan menggunakan Q index 0. Kita coba panggil lagi konsol, tapi berdasarkan indeks ya. Kita tidak coba panggil semuanya. Console.log. Sekarang Q index 0. Kita mau tahu siapa yang antri paling depan. Tutup. Sekarang kita panggil lagi. Oke, berhasil ya. Berarti di sini bisa diketahui bahwa orang 2 adalah orang yang paling depan. Untuk selanjutnya dilayani ya, atau untuk dikeluarkan dari antrian setelah orang pertama. Kurang lebih seperti itu. Sebagai kesimpulan, hari ini kita telah belajar tentang 4 struktur data utama. Pertama array, kedua hashmap, ketiga stack, dan queue. Masing-masing memiliki kekuatan dan kegunaannya tersendiri. Array berguna untuk data yang terurut, hashmap sangat efisien untuk pencarian berdasarkan kunci, stack memudahkan kita untuk melakukan pemrosesan dengan urutan terbalik, dan queue membantu kita mengelola data secara berurutan. Intinya, tugas kita adalah memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga materi yang telah dibahas bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.